Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan di tengah pandemi COVID seperti ini. Tetap semangat belajarnya. Untuk melanjutkan pembelajaran hari ini yaitu matematika bersama Bu Ratna. Kita akan belajar mengenai determinan dan inverse matrix. Determinan dan inverse matrix. Determinan matriks adalah besaran skalar atau besaran nilai yang dihitung dari unsur-unsur sebuah matriks persegi. Matriks persegi ialah matriks yang memiliki banyak baris dan kolom yang sama, memiliki ordo yang sama, seperti ordo 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Cara menentukan determinan matriks tergantung pada setiap bentuk ordonya masing-masing. Misalkan matriks A adalah A, B, C, D, maka determinan dari matriks A dapat dinyatakan dengan det A sama dengan A mutlak sama dengan AD dikali BC. Jadi menentukan determinan A itu AD dikali BC, jadi kayak dikali silang begitu ya. A dan D, B dan C. Contoh ke dalam masalah kontekstual yaitu Dini dan temannya membeli makanan di sekolah. Maaf, itu di sekolah ya. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk di kantin sekolahnya. Kemudian datang Benny dan teman-temannya memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Jika Siti harus membayar 70.000 untuk semua pesanan dan Benny membayar 115.000, berapa harga satu porsi ayam penyet dan es jeruk per gelasnya? Soal seperti ini pasti kalian sudah tidak asing. Biasanya kalau sebelumnya kalian mengerjakan ini dengan menggunakan metode SPLDV atau sistem bersama linear 2 variabel. Maka kali ini kita akan mengerjakan dengan menggunakan matriks. Nah, misalkan X sebagai harga satu porsi ayam penyet, Y sebagai harga es jeruk. Kita bisa masukkan ke dalam persamaan linearnya sebagai 3X plus 2Y sama dengan 70.000 untuk yang dimakan Dini, dan 5X plus 3Y sama dengan 115.000 ini untuk yang dipesan Benny tadi. Nah, dari ini kita bisa jadikan dalam bentuk matriks seperti bawah ini. A, B, C, D. Jadi A-nya adalah 3, B-nya adalah 2. Ini masuk A1, B1 ya. Maaf, A1, B1 ini bisa A2, B2. A2-nya 5, B2-nya 3. Kemudian dikali X dan Y. Dan ini adalah uang yang dibayarkan. Untuk Dini adalah 70.000, Benny 115.000. Dalam konsep matriks, determinan matriks A1, B1, A2, B2 dapat dinotasikan dengan determinan A, matriks A1, B1, matriks A2, B2. Oleh karena itu, kita masukkan ke dalam persamaan di bawah ini. Silakan dibaca, dicermati. Lanjut. Oleh karena itu, nilai X dan Y dapat ditulis. Nah, untuk mencari X, kita bisa menggunakan rumus ini. C1B1, matriks C1B1, bawahnya C2B2, dibagi matriks A1B1, A2B2. Dan Y, matriks A1C1, A2C2, dibagi A1B1, A2B2. Maka, kita tinggal masukkan tadi. C1-nya 70.000, C2-nya 115.000. B1-nya 2, B2-nya 3, dibagi matriks 3, 2, 5, 3. Yang tadi kan A1, B1, A2, B2. Nah, ini hasilnya dari mana? Ya, dari 70.000 dikali 3, kita kali silang yaitu dengan menggunakan rumus determinan. 70.000 kali 3, 115.000 kali 2. Hasilnya ini, kemudian ini juga seperti itu dikali silang. 3 kali 3, 5 kali 10. Hasilnya berarti harga untuk X itu 20.000. Masuk Y,
Caranya sama, kita tinggal masukkan angkanya sesuai dengan rumus ini dan menghasilkan 5.000. Jadi harga satu ayam penyet adalah 20.000 dan satu es jeruk adalah 5.000. Sifat-sifat determinan. Misalkan matriks A adalah 4, 5, 2, 6 dan matriks B adalah matriks 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa mencari determinan A. Tadi dikali silang kan ya, hasilnya 14. Determinan B hasilnya min 2. Maaf, ini adalah 24 bukan 2 ya. Ini adalah 24. 4 dikali 6 24. 5 dikali 2 adalah 10. Hasilnya adalah 14. Guru kurang 4 menulisnya. Sebentar. Gunting buku mana, Nak? Nah, jadi untuk determinan A dikali determinan B itu hasilnya min 28. Apakah sama dengan cara yang kedua, yaitu dengan A dikali B? A dikali B adalah, kita cari biasa, kita kalikan biasa dengan 4 kali 1 ditambah 5 kali 3 hasilnya 19. 4 kali 2 ditambah 5 kali 4 hasilnya 28. Seperti cara perkalian kemarin. Nah, dengan demikian determinan A kali B itu hasilnya apakah sama? 11 ke 28? Iya, hasilnya min 28. Jadi A kali B, determinan A dikali determinan B itu sama dengan determinan A kali B. Sekarang kita masuk ke inverse matrix. Inverse matrix, misalkan A sebuah matriks persegi dengan ordo n kali n, dengan n adalah himpunan bilangan asli, maka matriks A disebut matriks tidak singular apabila determinan A tidak sama dengan 0. Matriks A disebut matriks singular apabila determinan A sama dengan 0. A inverse, A pangkat min 1 ini kita membacanya A inverse, disebut inverse matriks A jika dan hanya jika A kali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Dengan I, itu adalah lambang identitas, adalah matriks identitas perkalian matriks. Matriks transpose. Untuk menentukan transpose sebuah matriks, misalkan matriks A adalah 3, 4, min 2, min 1, maka matriks transposnya adalah A, T, ini adalah lambangnya transpose, dilambangkan dengan T, A, T, sama dengan matriks AT, sama dengan 3, transpose itu kita memutar. Jadi, baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu ya. Jadi 3 min 2, 4 min 1. Begini. Tuh, kalian perhatikan. Ini sebelumnya kolom, maka di sini jadikan baris. Ini juga kolom, jadi baris. Paham kan? Nah, untuk menentukan determinan A, yaitu determinan A-nya awal ini min 11. Apakah setelah ditranspose hasilnya sama? Determinan A-nya ternyata sama. Nah, dari hasil perhitungan di atas, determinan A itu sama dengan determinan A transpose. Misalkan A matriks bersegi berordo 2 kali 2. A adalah matriks ABCD, maka inverse matriks A dinotasikan A inverse. Maka rumus inverse matriks itu adalah A inverse sama dengan 1 per AD min BC, kemudian dikali adjektif A. Adjektif A itu
kan karena di sini A B C D, diputar D-nya di sini DA, ganti tukar tempat DA, B-nya jadi min, C-nya jadi min. Dapat ditulis A inverse sama dengan 1 per det A adjektif A. Kita Bu Guru kasih contoh. Misalkan A adalah min 2, matriks A adalah min 2, min 3, 1, 2, maka determinan A adalah determinan AD kali BC, hasilnya min 1, sehingga A inverse, kita masukkan rumus ini. A inverse adalah 1 per determinan A min 1, adjektifnya yaitu D min B min C A, kita masukkan D-nya 2, kemudian A-nya B-nya min 3 kali min ya, kemudian C-nya 1 kali min juga jadi min 1, A-nya adalah min 2, hasilnya matriks min 2 min 3 1 2. Jika A inverse kita inverskan lagi, maka hasilnya adalah 2 min 3 1 min 2. Sehingga dapat diperoleh bahwa A inverse yang diinverskan lagi itu hasilnya adalah A. Next. Contoh kedua, misalkan matriks A adalah 2 min 3 1 min 2 dan B adalah min 2 3 min 1 0, maka apakah AB inverse sama dengan B min 1 dikali B inverse dikali A inverse? Kita buktikan. Pertama yang dicari adalah determinan dulu. Jika sudah ketemu, maka kita masukkan ke dalam A inverse, yaitu ingat ya, kalau ini adjektif itu D A min B min C, hasilnya adalah ini, B-nya juga hasilnya adalah ini. Kemudian kita kalikan A kali B, kita kalikan biasa, A kali B hasilnya ini, dengan determinan AB adalah min 3 dikurangi 0 sama dengan hasilnya min 3. Sehingga kita masukkan dalam AB inverse, hasilnya adalah ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke B inverse dan A inverse, kita kalikan, kita coba kalikan sendiri-sendiri dengan hasilnya tadi. Ternyata hasilnya adalah sama. Dari perhitungan di atas maka diperoleh AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Sekarang tugas kalian adalah membuktikan apakah AB inverse itu sama dengan A inverse dikali B inverse. Jika tidak sama, maka berikan alasannya. Nah, sekian pertemuan dari Bu Guru hari ini. Apabila kalian masih belum paham, bisa diulangi lagi videonya, coba dicermati dan dipahami lagi. Dan untuk mengisi absensi kalian tolong tuliskan di komentar pada Google Classroom, sebutkan nama dan kelas kalian masing-masing. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.